Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah hadir semua belum? Sudah sebagian besar, Bu. Saya akan share soalnya di chat ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 40 menit. Sudah saya share di chat ya. Silakan dilihat dan dikerjakan. Ya, baik, Bu.
Tadi kita mulai jam 16. Nah, itu Google Form-nya ada beberapa nilainya masih nol ya. Diabaikan aja. Nanti saya akan ini menghitung ulang, meriksa ulang ya. Jadi kita mulai jam 16.38, berarti akan selesai di jam 15.10 ya. 15 jam 17. Ada 10 menit lagi, silakan. Ibu maaf, berarti batas pengumpulannya tadi jam berapa, Bu? Jam 5:10 ya. Kalau sudah selesai diperlukan aja. Setelah jam 5:10. Tadi saya sampai tadi 40 menit ya. Jadi kita mulai jam 16.30 ada nggak? Ini coba dulu jam 17.10 ya, kalau udah selesai dikumpulkan, tapi kalau misalnya pas kurang waktu saya tambah lagi. Bu mau tanya Bu, Ya gimana? Bu saya udah masukin udah ngerjain juga Bu, udah masukin data. Tapi setelah saya kirim saya suruh masukin nama lagi Bu. Udah masuk belum ya Bu ya punya saya Bu? Siapa? Muhammad Romli Bu. Nggak saya cek. Ini suruh masukin nama lagi kenapa ya? Udah masuk ya? Sebentar saya cek. Siapa? Muhammad Romli sudah. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Ibu mau nanya, Ya. yang nama Azahra udah masuk belum ya, Bu? Soalnya waktu di submit balik lagi ke nama sama kayak Romli. Udah masuk. Makasih, Bu. Itu bisa dilihat skornya ya? Sudah lihat belum? Yang terkirim baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Baru 8 orang dari 32 ya. Tapi sepertinya ada yang nggak masuk ya. Tapi kehadirannya saya ambil dari ini ya. Dari yang menyetorkan kuis. Jadi yang nggak stop kuis saya akan termasuk ya. Ibu maaf kalau nggak bisa disubmit itu karena apa ya, Bu? Kenapa? Nggak bisa disubmit, Ibu. Itu biasanya karena apa ya? Nggak bisa disubmit masa. Iya, Bu. Yang lainnya bisa nih. Siapa namanya? Silvi Nuraini, Bu. Belum Udah ada. ada belum di Ibu? Belum ada. Baik, Bu. Terima kasih. Coba diulang lagi sampai itu. Harusnya sih bisa ya. Lain udah bisa nih, udah ada yang masuk.
Saya sudah disubmit sudah jam 17:10. Ibu mohon maaf, apakah sekarang sudah masuk Bu atas nama Sylvie Nuraini? Udah ya Bu, Sudah masuk. terima kasih Bu. Oke, 25 orang. Berarti 7 orang lagi ya. Ayo 7 orang lagi. Yang nggak masuk siapa ya? Harusnya ada 34 partisipan. Setelah tadi ini ada 2 yang nggak hadir. Ya kita tunggu sampai 17:15 ya. Setelah itu kita mulai kuliah dan linknya saya tutup.
Sudah ya, saya tutup linknya ya. Tapi masih ada beberapa orang yang belum bukan ini gimana? Yang hadir di sini sudah mau keluar semua? Sudah sampai semua nih? Halo? Ya baik, sudah ya, saya sudah tutup, sudah linknya sudah saya tutup. Tidak ada lagi yang bisa ditanyakan. Kita mulai kuliah lanjutan hari ini. Oh ya, ini mau saya infokan nilainya atau gimana? Sudah bisa dilihat kan skornya ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Yang masih di bawah ekspektasi silakan kalian pelajari kembali bahannya. Ini sudah menjadi gambaran untuk tugas kalian. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu sebentar kita tahu masuk. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Kali ini kita belajar tentang aktivitas anestetik setempat. Setempat ini bahasa lainnya anestesi lokal ya. Jadi sebetulnya kalian kan sudah pernah belajar di awal di semester 1 tentang senyawa yang ya pada susunan saraf pusat ya. Dia ada kaitannya dengan anestesi juga, tapi yang sifatnya sistemik. Kali ini kita akan belajar tentang anestesi lokal yang sifatnya adalah di perifer. Jadi dia akan bekerja di saraf perifer, sifatnya lokal. Baik, ini sebagai definisi anestetik lokal. Anestesi setempat adalah obat yang menghasilkan keadaan anestesi setempat dengan cara memblokade perputaran saraf secara reversibel. Reversibel artinya bolak balik ya. Jadi penghambatannya blokade perputaran sarafnya ini bisa diblok dan bisa dibuka kembali ketika efek obatnya sudah tidak ada.
Anestesis tempat ini ditandai dengan hilangnya rasa atau fungsi gerak pada bagian tubuh. Anestesis tempat ini digunakan secara lokal pada jantung saraf dan kadang yang struktur. Jadi efek yang dihasilkannya ini biasanya tidak sama dengan kemampuan untuk bisa memblokade impuls dari saraf aperokulis ke sistem saraf pusat. Kemudian senyawa-senyawa anestesi lokal digunakan untuk meredakan rasa nyeri yang sifatnya temporary, artinya dia tidak akan menghilangkan sumber nyeri tersebut, tapi mengurangi kadar rasa nyeri yang dirasakan. Untuk menghasilkan blokade penyebaran impuls ini, sistem blokade ini bisa dibuat sebagian atau total, tapi tetap bersifat fleksibel tanpa mengakibatkan anestesi umum. Anestesi umum ini anestesi yang sistemik ya, yang kita pelajari di awal-awal semester kemarin. Jadi kebanyakan obat anestesi tempat ini digunakan secara topikal untuk meredakan sementara rasa nyeri dan gatal yang disebabkan oleh berbagai luka, seperti luka bakar, gigitan serangga, respon alergi. Karena respon alergi kan macam-macam ya. Efeknya ada yang merasa kepanasan kulitnya, bisa kita bakar. Nah itu juga termasuk dalam bagian rasa nyeri. Hemoroid ataupun keadaan sakit yang lain. Nah, ada apa sih tujuan kita memberikan anestesi lokalnya dan beberapa kondisi yang diharapkan didapatkan dengan pemberian anestesi lokal. Misalnya yang pertama, penggunaannya ini tidak mengakibatkan iritasi dan tidak menyebabkan sebuah kondisi kerusakan yang berada. Kemudian toksisitasnya bersifat rendah, toksisitas sistemiknya bersifat rendah, walaupun dia dapat diabsorpsi melalui muka atau melalui tempat pemakaian. Jadi biasanya kalau kondisi luka ya, ketika luka bisa itu luka pada kulit itu kan terbuka ya, bagian kulit itu terbuka. Ini biasanya obat-obat yang seharusnya bekerja topikal sangat mungkin untuk bisa diabsorpsi ke dalam saraf sehingga efeknya bisa menimbulkan efek sistemik. Kemudian efektif jika disuntikan ke dalam jaringan atau digunakan sebagai penggunaan lokal di kulit dan membran mukosa. Dan yang terakhir, awal kerja anestesi ini harus cepat, masa kerja yang cukup. Masa kerjanya ini atau apa namanya waktu paruhnya ini akan berakhir cukup lama untuk menyediakan waktu bagi pembedahan, tetapi tidak terlalu lama karena dapat memperlukan proses pembedahan. Jadi anestesi lokal kadang-kadang diberikan pada kondisi-kondisi tindakan yang mungkin tindakan medis ya. Misalnya melahirkan secara sesar, itu juga anestesi lokal biasanya, tapi tergantung kondisi pasiennya ya. Kemudian misalkan bedah kecil gitu ya, bedah kecil, sunat, utang, nah itu juga biasanya diberikan anestesi yang seperti itu. Kondisi lain yang kemudian membutuhkan konsep atau waktu kerja yang lebih lama, ini biasanya dikombinasikan dengan penggunaan vasokonstriktor ya, jadi seperti epinefrin, norepinefrin, octolin dan sebagainya. Ini sebagai obat tambahan panjang efek dari anestesi lokal. Obat-obat seperti ini masih tetap memiliki potensi memberikan efek samping ya yang sifatnya sistemik, terutama terjadi pada sistem saraf pusat. Kondisi yang misalkan gini, ketika kita ketika menggunakan anestesi tempat yang bisa absorpsi secara sistemik, ini efek samping yang bisa muncul itu tidak hanya efek samping lokal, tapi juga efek samping sifatnya sistemik. Contohnya apa? Insomnia, dan efek samping lain yang mungkin akan terjadi dengan kondisi efek samping pada penggunaan obat-obat yang yang kedua juga biasanya efek samping itu mengaruh pada sistem kardiovaskular, bradikardi, hipotensi, shock, dan sebagainya. Bagaimana sih mekanisme kerja dari senyawa-senyawa
yang memiliki efek anestesis tempat ini. Mekanismenya adalah dengan memblokade atau mencegah transmisi impuls sepanjang saat saraf dan pada umur saraf. Jadi tidak sampai ke pusat saraf. Blokade ini akan menyebabkan pembatan depolarisasi dan pertukaran ion. Karena mekanisme atau fisiologi terjadinya sebuah reaksi atau stimulus terhadap saraf dari pusat ini kan dia berupa rangkaian reaksi yang sifatnya cascading gitu ya. Jadi reaksi ini kemudian stimulus reaksi yang lainnya dan sebagainya itu ujungnya menjadi sebuah aksi di ujung saraf perifernya. Jadi kalau misalkan kita menyatakan sangat untuk dekat, maka cascading reaksi mekanisme reaksinya adalah terus berupaya berurutan sampai kemudian kita bergerak. Itu semuanya sebetulnya ada proses biokimia dan proses fisika di dalamnya, ya. Tapi mungkin tidak kita sadari karena memang sangat cepat. Mekanisme cascading itu menjadi sangat cepat. Nah, anestesis setempat itu kemudian melakukan blokade untuk memberikan hambatan pada depolarisasi yang menjadi salah satu mekanisme dalam cascading penyebaran impuls saraf. Jadi pada keadaan istirahat, membran saraf yang terpolarisasi ini akan bersifat impermeable terhadap ion. Pada fase awal depolarisasi, impuls saraf akan mengakibatkan keluasan kalsium sehingga terjadi peningkatan permeabilitas ion natrium. Depolarisasi ini bisa terjadi akibat adanya gangguan aliran dari ion aktif dan taktis dalam perlintasan membran. Pengambaran secara pelepasan ion kalsium ini akan menggaskan ion kalsium pada tempatnya sehingga menstabilkan membran terhadap depolarisasi. Akibatnya impuls saraf tidak dapat ditransmisikan. Molekul anestesis setempat yang diberikan ikatan dengan membran ini dapat mengaburkan mobilitas membran dengan cara menimbulkan gangguan pada lemak penyusun membran saraf. Molekul anestesis setempat juga meningkatkan tekanan permukaan lemak dan tutup pori tanpa lewat ion-ion. Kedua mekanisme tersebut menghalangi terbukanya saluran ion natrium dan menyebabkan penurunan permeabilitas, sesuatu perubahan penting untuk menghasilkan potensial aksi dan transmisi impuls. Jadi di sini diuraikan cukup jelas ya bahwa yang dilakukan adalah proses depolarisasi impuls ya, depolarisasi respon atau stimulus impuls gitu. Mekanisme caranya seperti apa ini sebenarnya sudah dijelaskan di sini dan saya sampaikan, tapi mungkin agak susah memahaminya kalian ya, jadi kita bisa baca seperti ini di buku di tapi intinya apa yang dihambat itu adalah proses aliran ion Na dan basis dalam melintasi membran. Itu yang dihambat kemudian mengakibatkan di membrannya ini stabil dan tidak dapat melalui depolarisasi. Jadi secara singkat mekanisme anestesis setempat ini yang pertama mempengaruhi saluran ion natrium sebagai akibat perubahan sifat kimia fisika membran. Dan yang kedua, stimulus pembentukan kompleks dengan reseptor pada saluran ion natrium membran saraf. Nah, pada pH fisiologis, anestesis tempat merupakan campuran bentuk kation dan bentuk molekul. Hambatan aliran ion natrium terutama disebabkan oleh terikatnya kation pada reseptor di permukaan membran. Bentuk molekul sedikit berperan, tapi masih dapat menghasilkan efek karena mampu berdifusi lebih mudah dibandingkan dengan kation. Interaksi antara senyawa anestetik setempat dengan reseptor ini bersifat reversibel karena kompleks yang akan bentuk hanya melibatkan gaya atau ikatan kimia yang lemah. Gaya atau ikatan kimia yang lemah ini biasanya adalah termasuk dalam ikatan interaksi ionik, gitu ya, interaksi van der Waals, interaksi hidrogen yang kemarin kita disampaikan yang selalu kita diskusikan ketika kita melihat hubungan suatu aktivitas dengan reseptornya ya, dengan hubungan suatu senyawa dengan aktivitasnya. Jadi ketika melakukan interaksi dengan reseptornya atau dengan enzim yang mempengaruhi kinerjanya, ini bentuk-bentuk interaksinya itu biasanya berupa ikatan-ikatan kimia lemah. Di antaranya apa? Ikatan hidrogen, ikatan dipol-dipol, ikatan ion, gitu ya, dan sebagainya.
Dalam salah satu penelitian ini dinyatakan bahwa pembentukan ikatan hidrogen ini menjadi sebuah ikatan penting dalam interaksi anestesi dengan reseptornya. Jadi pada bentukan kompleks molekul anestesi setempat ini terlihat sebagai donor atau hidrogen akan terikat pada nitrogen amida yang terkontonasi. Nitrogen amida yang terkontonasi kalian tahu ya, seperti N2 tentang biasanya N2 tentang makin kuat kompleks yang terjadi melalui ikatan hidrogen, maka akan makin panjang masa kerja anestesi tersebut. Menurut peneliti Pucci dan Paglia, setelah menembus membran saraf, molekul anestesi setempat ini akan terikat indus reaktif struktur fosfatida, sehingga mengalami fosfolipid terikat CN12. Coba kita lihat bagaimana interaksi reseptor dengan protein ya. Ini melibatkan interaksi apa saja. Yang pertama adalah daya tarik ion dipol antara bus ion dan bus yang tertutup nanti. Dan yang kedua, interaksi hidrofobik antara bus lipofilik. Jadi ikatan-ikatan kimia yang kemudian terangkat ketika si reseptor berinteraksi dengan protein. Akibat dari interaksi ini adalah adanya desakan ketika membrana dengan kalsium dan menyebabkan perubahan struktur dan fungsi membran saraf susah terintegrasi. Akibatnya antara saraf putus dan menjadi efek anestesi. Baik, kita akan lebih lanjut bagaimana hubungan struktur dan aktivitasnya. Di sini adalah contoh backbone ya, contoh senyawa dengan apa namanya dengan struktur utamanya berupa ester ya, amin ester gitu ya. Jadi bagian lipofilik ini yang sebelah kiri biasanya diisi oleh amil, ini ada di bentuk aromatik. Kemudian ada ikatan ester ya, ester amil yang di ujungnya mengikat amil. Jadi yang struktur amil ini dia relatif bersifat hidrofilik. Yang tengah ini ikatan panjang CH2 ini biasanya menyebabkan rantai antara, dan yang akhir atau yang siklo dan ikatan aromatik gitu ya, itu yang biasanya disebutkan seperti hidrofilik, ini ada di sebelah kiri. Yes. Ya, jadi senyawa anestesi lokal ini biasanya mempunyai struktur kimia yang beragam dan tidak ada spesifikasi struktur yang ditolak. Tidak bersifat dan struktural itu ya, jadi aktivitasnya tidak selalu terkait dengan bentuk bentuk apa istilahnya ya, tidak berkaitan dengan bentuk molekul tertentu ya. Nah, ini contoh obat-obat yang lainnya ada kokain, lidokain, dan kokain. Ini dibedakan dari R1 dan R2. Kita lihat R1-nya apa. N2-nya adalah etil sama dengan lidokain, namun kokain adalah metil. Kemudian rantai esternya lebih panjang yang nomor 1 mungkin ya. Ketika bagian atau bungkus di atas itu diganti dengan bungkus isosteric, maka sebagian contoh bungkus ester pada kokain ini dapat diganti dengan bungkus amida pada lidokain. Bungkus amida ini lebih stabil dan lebih tahan terhadap proses hidrolisis, sehingga masa kerjanya akan lebih panjang. Ketahanan terhadap proses hidrolisis itu menjadi lebih meningkat dengan adanya bungkus metil pada posisi ortogen aromatik. Seperti yang terlihat
pada struktur hidrokain. Karena adanya step terhadap gugus karbonil. Efek anestesi juga dipengaruhi oleh keseimbangan antara bagian lipofilik dan bagian hidrofilik dari molekul obat. Bagian lipofilik atau rantai antara dan bagian hidrofilik dari kokain, dan kokain ini dapat digambarkan pada slide sebagai berikut. Ya, jadi berdasarkan struktur berdasarkan keberadaan dua struktur yang kemudian dijadikan kategori pengelompokan, yaitu kokain dan isogamin. Keduanya merupakan turunan dari marijuana ya, tanaman. Kokain sendiri adalah ester amino alkil asam benzoat, sedangkan isogamin adalah turunan dari amino alkil indol. Ini kokain, ini isogamin. Keduanya memiliki persamaan di bagian ini ya, sama-sama merupakan gugus samping yang tertutup, kemudian ada aminnya. Di kokain tidak ada aminnya, di isogamin ada aminnya. Di kokain masih dominasi oleh ikatan karbonil dan ikatan karboksilat. Di isogamin ini ikatannya lebih ikatan R-nya ini ya, ikatan R yang khasnya ini isogamin. Oke, kita lihat lagi yang slide satu aja. Tapi ini memang saya juga masih ada kebingungan dengan isogamin ini, tapi begitu tidak pada slide selanjutnya yang akan berikutnya. Jadi struktur obat yang kemudian bermanfaat secara klinis itu biasanya terdiri dari atom karbon yang terhubungisasi ekspeditasi yang terletak. Coba saya pengen bikin siapa yang masih ingat bahwa pernah diberikan pelajaran tentang apa ya, jadi lupa. Oke, nanti skip dulu lah ya. Kemudian ada dua tipe kan tadi, ada tipe kokain, itu biasanya mengandung gugus aril yang terikat secara langsung pada atom karbon sp2. Dan aktivitasnya relatif tidak tergantung pada cara terikat gugus alkilnya. Nah, sementara pada tipe isogamin, gugus alkil ini akan terikat secara langsung pada atom karbon sp2, sehingga aktivitasnya dipengaruhi oleh keterikatan gugus aril melalui jembatan itu. Pada anestesi setempat, tipe kokain kemudian ester dan amida, gugus alkilnya diaktifkan oleh sebagian buah fungsi pada atom karbon. Hal ini dimungkinkan karena adanya ikatan rapat yang terkomodasi menyebabkan elektrik narkobatik itu delokalisasi menuju atom karbon gugus karbon. Atom oksigen yang elektronegatifan yang besar ini kemudian memperoleh sebagian muatan negatif dan atom karbon gugus karbonil mendapatkan muatan positif. Jadi kalau si atom oksigen itu biasanya punya muatan negatif. Sementara untuk yang gugus karbonil ini akan mendapatkan sebagian muatan positif. Oke. Ini masih HSA ya, dari turunan asam benzoat. Jadi turunan asam benzoat ini adalah senyawa sintetik yang diturunkan dari struktur kokain. Ketiga, kelompok konstituen ini dapat digantikan oleh gugus isosterik. Sebagian contoh, gugus COO ini dapat digantikan oleh gugus CONK. Untuk aktivitas anestesi, adanya keseimbangan antara bagian lipofil dan hidrofilik dari molekul ini menjadi seperti ini. Ini contoh strukturnya, contoh backbone strukturnya ada amino alkil, ada aril, ada karbonil, dan ada gugus lain.
Maka kita lanjutkan ya untuk gugus aril, salah satu komponen dalam struktur molekulnya. Jadi radikal aril ini terikat secara langsung ke gugus karbonil atau terikat melalui gugus vinil. Jika sistem terkonjugasi, ikatan rangkap diputus melalui pemasukan gugus CH2 atau CH2CH2 antara aromat dan gugus karbonil, aktivitas akan hilang. Karena efek mesomeri radikal aril tidak dapat mencapai gugus karbonil. Ketika modifikasi dilakukan itu pada kondisi tertentu ini substitusi itu atau modifikasi itu bisa mengakibatkan hilangnya modifikasi. Nah, ester asam karboksilat alisiklik dan aril aromatis ini bersifat aktif. Jadi kombinasi gugus aromatik dengan karbonil akan meningkatkan aktivitas dari anestesis. Poin selanjutnya bahwa substituen gugus aril dengan substituen yang meningkat, substitusi gugus aril dengan substituen yang meningkatkan kerapatan elektron seperti oksigen karbonil ini dapat meningkatkan aktivitas karena senyawa yang dihasilkan terikat pada reseptor yang lebih kuat. Substituen tersebut antara lain adalah alkoksi, amino, dan alkyl amino pada posisi para atom. Yang poin keempat, bahwa substitusi gugus aril dengan substituen akseptor elektron lainnya seperti yang kedua, itu akan menurunkan atau bahkan menghilangkan aktivitas dan senyawa tidak dapat terikat pada reseptor selain senyawa. Bisa dipahami ya? Oke, ini siapa ini? Nanti saya komentarinnya setelah selesai ya. Satu lagi dalam struktur tadi backbone tadi ada gugus X ya. X-nya ini biasanya berupa amida ataupun ester. Jadi dikasih simbolnya X atau S. Jadi selain karbon dan selain karbon bisa N, bisa O atau bisa S. Modifikasi seperti ini dapat menentukan kelompok kimia tiap turunan senyawa dan juga mempengaruhi masa kerja dan toksitas relatifnya. Jadi penambahan adanya unsur-unsur X ini biasanya membuat intervensi yang cukup besar, cukup signifikan kepada aktivitasnya. Ya. Resistensi turunan amida terhadap hidrolisis itu ditingkatkan oleh efek sterik gugus metil pada posisi orto gugus amida yang memberikan halangan sterik terhadap serangan pada hidrolisis. Selanjutnya gugus amino alkyl, ini gugus amino alkyl ini juga untuk aktivitas anestesi, jadi tidak terlalu menjadi faktor atau aktivitas, tetapi dia itu lebih memberikan intervensi karena sifat hidrofiliknya gitu ya. Hidrofilik molekul anestesinya mendeteksi masih kadang-kadang lebih bermanfaat, kombinasi yang lebih lama, tetapi lebih mengiritasi sementara dengan primer tidak terlalu aktif dan menyebabkan iritasi. Gugus alkyl yang merupakan yang menghubungkan mereka dengan eksternal Baik, kita lihat bagaimana dengan struktur lidokain ya atau anilida. Turunan lidokain ini pada dasarnya merupakan turunan anilida.
dengan karakteristik struktur umum sebagai berikut. Ini struktur umumnya. Jadi ada amin, ada karbonil. Ini X-nya bisa O, bisa S, bisa N, dan ada aminoalkyl. Gugus aril sendiri di sini ya. Jadi gugus aril ini terikat dengan amin. Gugus aril sama efeknya seperti gugus aril yang ada pada struktur anestesi umum tadi di depan. Jadi dia biasanya gugus penil. Gugus penil itu tahu ya gugus penil. Jadi yang signal yang tapi tidak ini dengan substituen metil pada posisi 2 atau 2 dan 6 itu akan meningkatkan aktivitas. Jadi kalau diberikan substituen pada posisi 2 ataupun pada 2 posisi yang berbeda 2 dan 6 ini bisa meningkatkan aktivitas. Sementara ikatan amida itu bisa stabil atau hidrolisis tidak ditingkatkan aktivitas. Substituen metil akan memberikan tekanan balik terhadap hidrolisis ikatan amida dan meningkatkan koefisien distribusinya. Baik, ini substituen X sama ya, jadi bisa diganti dengan O ataupun nitrogen N. Ya. Kalau misalkan dia O oksigen itu kita beri nama didegahin, tapi kalau bentuk atom karbon berarti isodamin. Kalau dia diganti dengan hidrogen itu namanya PKN. Baik. Bagaimana pengaruh koefisien partisi dan aktivitas anestesi? Kalau kalian ingat pelajaran di sebelum-sebelumnya tentang efek anestesi pusat yang ada pusat pusat itu kan ada pengaruh signifikan antara karakteristik lipofilik dan hidrofilik suatu senyawa terhadap aktivitas kerjanya ya aktivitas klinisnya. Dan ini pun sama. Jadi koefisien partisi ini adalah sejauh mana unsur senyawa ini lebih tertarik pada lemak atau lebih tertarik pada kita bisa baca sendiri ya kalau misalkan senjawanya itu lebih banyak dalam lama misalnya menjadi peningkatan senjawa itu akan memberikan efek memudahkan penetrasi ke regenerasi. Ketika penetrasi ke regenerasi sudah lebih banyak, otomatis aktivitasnya akan meningkat juga. Namun secara in vivo peningkatan koefisien partisi ini dalam satu kemungkinan yang lebih banyak reaksi seperti maksimum. Dan setelah itu menurun. Jadi walaupun kita pakai walaupun efek partisi ini ada satu batasan lipofilisitas yang kemudian malah menurunkan efektivitas dari anestesi tempat. Gugus amino ini biasanya bersifat hidrofilik ya. Kalau ada gugus amino dan tidak bersifat amino ya semakin banyak gusnya biasanya namanya seperti hidrofilik. Dan ketika hidrofiliknya lebih menonjol, maka sifat partisinya akan lebih cenderung sifat hidrofilik artinya akan memiliki kendala ya dalam melewati membran sel dan ketika membran sel yang tidak bagian sel yang tidak bisa dilewati aktivitas aktivitas anestesi lokalnya sudah tidak signifikan tidak menonjol karena kan tadi yang lebih terlalu adalah kalau misalnya yang memang punya sifat pada ada beberapa pilihan obat anestesi selengkap ya tergantung pada tujuan penggunaannya. Ada yang masa kerjanya pendek, ada yang masa kerjanya sedang, ada yang masa kerjanya dan termasuk yang pendek kalau orang dari kain masa kerjanya sedang termasuk itu kain. Jadi yang masa kerjanya lebih lama ini bukan kain. Nah, senyawa-senyawa tadi bisa dibentuk dalam bentuk ekstrak. Jadi
obat-obatan lain yang bentuk ester seperti asam benzoat yang dibentuk ester menjadi para aminobenzoat atau para alkasi benzoat sebagai ester. Obat-obat ini membuat hidrolisis secara in vitro dan in vitro sehingga menyebabkan kehilangan aktivitas. Jadi ada beberapa senyawa yang kemudian secara penelitian itu memberikan efek anestesi yang cukup bagus, tetapi karena dia bersifat molekulnya berupa ester, sehingga seperti ini tidak terhidrolisis. Ketika dia terhidrolisis, efek anestesinya hilang. Nah, ini contohnya adalah senyawa-senyawa yang disampaikan di sini. Ini beberapa contoh penggunaan ester asam benzoat. Ada kokain, metilkain, isokokain, kemudian ada piperokain, ansiklometikain. Kemudian ester asam benzoat. Kalau tadi adalah kemudian ester asam benzoat, ini kemudian ester asam aminobenzoat. Bedanya ini ada aminobenzoat. Kalau tadi asam benzoat. Kalau aminobenzoat, ini ternyata ada penelitian yang kemudian memberikan informasi tidak boleh digunakan bersama dengan sulfonamid karena ada potensi inkompatibilitas sulfonamid. Ada kontraindikasi ketika senyawa ester asam aminobenzoat ini digunakan bersamaan dengan sulfonamid. Kenapa? Karena ternyata bisa terjadi hidrolisis yang kemudian membentuk asam para aminobenzoat atau PABA. Nah, ini kan merupakan salah satu para aminobenzoik acid itu cemaran dalam paracetamol ya. Tapi dia juga bersifat terlibat dalam biosintesis asam hidrofolat. Contohnya apa? Benzokain, kokain, chlorprokain, dan chlorprokain. Ini kalau dilihat bagaimana kemudian si struktur berbagai macam senyawa tadi, kemudian juga kita bandingkan terhadap lama kerja anestesi dalam kerja aktivitasnya. Di sini ternyata TTKI ini memiliki lama kerja yang lebih paling tinggi ya, sekitar 3 jam. Tapi kokain 1 jam dan yang paling lemah adalah chlorprokain sekitar 15 menit. Kemudian amida ini ada 3 kelompok, ada lidokain, ada ekstratazain. Jadi tadi kalau tadi di awal lebih kepada mekanismenya, nah yang kelompokan yang ketiga yang kelompok selanjutnya ini berdasarkan penggunaan struktur molekul senyawanya ya. Jadi lidokain ini masuk ke dalam kemudian amida. Bicara tentang metabolismenya, turunan anilida ini lebih mudah hidrolisis metabolismenya ya, karena dia bisa dengan mudah dihidrolisis secara enzimatik karena ikatan amidanya. Jadi ikatan amidanya bisa diputus dengan hidrolisis enzimatik. Pasien yang secara genetik memiliki kekurangan enzim pseudopolid esterase ini memiliki toleransi yang rendah terhadap anestesi setempat ester, sehingga turunan anilida ini merupakan obat yang lebih disukai untuk keadaan ini. Sebaliknya, pasien yang mengalami gangguan penyakit hati ini menunjukkan toleransi rendah terhadap turunan anilida, sehingga pada keadaan demikian dipilih turunan asam benzoat. Ya, jadi ini menjadi pertimbangan salah satu pertimbangan dalam pemilihan anestesi setempat. Kalau lihat dari durasi kerjanya, maka yang paling tinggi ini lidokain, tadi juga termasuk golongan masa kerja lama ya. Kalau lidokain kan sedang, lidokain juga sedang, etidokain ini lama, seperti lidokain. Baik, contoh golongan lainnya adalah penakain, dimetisoquin, diperodon, pramoxin, dan lidokain. Ini strukturnya tidak ada yang khas ya, yang dijelaskan dari yang dijelaskan di sebelum-sebelumnya hanya pada ikatan aril, fungsi aril, dan amin gitu ya. Kalau kalian lihat ini dia punya aril, kemudian
mengikat angin. Ya, ini juga sama adil. Kemudian ada mengikat angin. Ini C-nya, X-nya itu di sini O. Sementara di sini X-nya adalah M. Ini gugus fungsi lain, maksudnya molekul yang lain, senyawa yang lain, amoksin, dimetisofluin, dibukain, dan selesai. Jadi anestesi lokal ini tadi sudah dijelaskan mekanisme kerjanya, dia menghambat depolarisasi dari stimulus saraf ya di perifer. Senyawanya ada banyak, berdasarkan masa kerjanya ada 3 golongan. Masa kerja sebentar gitu ya, atau pendek, kemudian menengah, dan yang masa kerjanya panjang. Ini mempengaruhi penggunaannya. Juga tadi sifat-sifat kestabilannya juga perlu diperhatikan. Untuk itu menunjukkan sifat menyebabkan si saraf setempat anestesi setempat. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya dek, mana dek? Jadi benar di meja enggak? Belum ada, Bu. Ya. Ini tadi yang bertanya siapa nih? Nomor 20, senyawa adenovibritik dengan efek demonstrasi adalah saya salah jawabannya, ini harusnya semua punya nomor. Oke, nggak apa-apa, nanti di Iya, saya yang nanya, Bu. jadi apa namanya, saya kasih bonus ya sama soalnya. Atau enggak, nanti saya sebenarnya akan koreksi lagi sih, tidak hanya melihat skor yang dihasilkan dari otomatik dari formnya ya, saya akan lihat satu lagi jawabannya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalian semester berapa sih? Semester 5, Bu. Oh, 5. Belum skripsi ya? Belum, Bu. Berarti ada kakak kelas kalian yang mau skripsi semester 7? Ada ya? Ada. Oke. Ya, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada komen tentang kuis tadi atau bagaimana? Ibu, kira-kira soal kuis tadi itu akan Ibu keluarkan di UAS nggak, Bu? Kenapa? Soal Ulang ya? kuisnya nanti Ibu akan keluarkan di UAS nggak, Bu, kira-kira? Ya, diingat-ingat saja, ini bisa jadi salah satu tambahan apa? Bisa saya masukkan di UAS. Tapi mungkin tidak semua. Jadi dipelajari saja. Ini sebetulnya hanya gambaran ya. Kalau kalian merasa dengan kuis tadi banyak yang belum dikuasai, artinya masih perlu dipelajari lebih banyak. Seperti saya bilang, kalau tidak cukup dari presentasi, tidak cukup memahami, silakan eksplorasi ke buku-buku lain untuk referensi lainnya. Atau kalian searching di Google, sangat mudah ya zaman ini, jadi kalian gampang dan bisa bertanya pada Mbak Google. Gitu. Cuman mungkin perlu dilihat referensinya. Biasakan untuk melihat referensi dari acuan primer ya. Acuan primer ini termasuk jurnal. Kalau kalian searching, kasih ujungnya jurnal, itu kalian akan mendapatkan informasi yang cukup valid, cukup saintifik ya, karena dari jurnal. Tapi ya, mohon maaf, memang bajakannya bahasa Inggris, karena kalau kalian searching pakai bahasa Indonesia, biasanya nggak terlalu banyak keluar hasil searchnya. Ya. Misal kalian yang nggak paham tentang cholinergic, ya sudah di-search aja. Cholinergic, apa namanya, struktur molekul correlation apa gitu ya, dicoba-coba aja. Tapi kalau dari handout sudah cukup menguasai, sudah cukup memahami ya cukup. Ini sebenarnya soal-soalnya saya ambil semua dari handout ya. Oke,
Eh, saya ingin mengapresiasi sama siapa ini? Sarah Fauzia. Ada Sarah Fauzia? Ada ibu saya. Oh ya, dan Nia Mulyani. Ada Nia Mulyani? Hadir, Bu. Oke, satu lagi Fatimah. Bukan, Mutiara Andini. Ada Mutiara Andini. Ada Bu. Robani Ilmi. Betul ya, namanya Robani Ilmi atau apa? Emailnya saya lihat. Ilmi Aulia Robani. Ada Ilmi Aulia Robani. Masih ada nggak? Ya, itu 4 orang dengan skor tertinggi. Selamat, yang lainnya masih di bawah itu. Tapi ya tidak terlalu jauh sih. Cuma ini saya ambil yang paling tertinggi. Oke, sekian dulu kuliah dari saya. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Selamat belajar untuk UAS. Silakan dicicil dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.